Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1087 yang akan berfokus pada pertarungan yang terjadi di markas Teach, yaitu Pulau Hachinosu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Samsak Kapal Perang. Sedangkan cover story-nya adalah requestan dari penggemar, yaitu es menyalakan kekuatan apinya untuk memasak air yang akan digunakan untuk mandi dengan kapibara. Cerita dimulai di markas Angkatan Laut Base G1. Brand New menunjukkan kepada Jango dan juga Full Body reruntuhan dua kapal perang besar. Brand New menjelaskan bahwa itu adalah samsak kapal perang, seperti karung pasir tetapi diganti dengan kapal yang sebenarnya. Garp menggunakannya untuk melatih pukulannya. Brand New lalu melanjutkan perkataannya, dan ada dua kapal karena salah satunya digunakan oleh Aokiji. Garp dan Aokiji memiliki peraturan khusus. Mereka tidak pernah menggunakan haki atau kemampuan khusus ketika mereka sedang meninju kapal-kapal tersebut. Cerita kemudian berlanjut ke markas Teach, yaitu Pulau Hachinosu. Garp masih melawan bajak laut Teach. Garp telah melempar Sanjuan Wolf ke laut, tetapi di chapter ini sayangnya tidak dapat melihat bagaimana Garp melakukannya. Namun hanya saja terlihat bahwa Sanjuan Wolf sudah ada di laut. Nah, dirasa kondisi Wolf semakin parah dan akan mati jika dibiarkan tenggelam di dalam laut. Sebagian anak buahnya yang terlihat panik mencoba membantunya keluar dari laut. Sedangkan Vasco Sword menyemburkan api ke Garp menggunakan serangan yang disebut minuman api. Garp lantas memblokir serangan tersebut menggunakan tubuh beberapa anak buah Teach yang telah dipukulinya sebagai tameng. Lalu dia melemparkan tubuh terbakar itu ke kota. Lantas Garp menyebut teknik ini sebagai bola api bajak laut. Di sisi lain, kita bisa melihat kapal yang membawa anggota Sword dan tahanan sudah berada di lepas pantai. Hanya Garp, Koby, dan Grus yang melawan seluruh pasukan bajak laut Teach, sedangkan yang lainnya hanya melihat saja dari dalam kapal karena mereka bersiap untuk pergi. Grus menanyakan sesuatu kepada Garp, tapi sepertinya Garp tidak mendengarnya. Yang mana Grus menanyakan, apakah aku juga masa depan angkatan laut? Dirasa Garp tidak menjawab pertanyaan itu karena sebenarnya Garp masih sibuk melawan anak buah Teach, membuat Grus cukup kecewa. Lalu setelah itu, Kuzan bangkit kembali sesaat setelah pingsan sebentar setelah mendapatkan serangan telak yang diberikan Garp pada One Piece chapter 1081 lalu. Di sini Garp memberitahu Koby dan Grus untuk lari, sementara dia menghentikan seluruh pasukan bajak laut sendirian. Sebelum pergi, Koby melihat seorang wanita yang sedang diserang oleh bajak laut. Ketika dia mencoba membantunya, Koby ternyata telah ditipu oleh mereka, karena wanita itu juga seorang bajak laut. Hal ini rupanya langsung dimanfaatkan oleh Shiryu dengan menggunakan buah iblis Suke no Mi yang membuatnya tak terlihat. Setelah Shiryu berhasil mendekati Koby, ia memperlihatkan dirinya dan hendak menikam Koby dari belakang. Tetapi aksi ini langsung disadari oleh Garp dan dengan cepat memblok pedangnya, dan tubuh Garp terkena tikaman pedang sampai tembus ke belakang. Serangan ini mirip dengan apa yang terjadi pada Shirohige dan Squad pada pertempuran di Marineford dulu. Nah, Garp yang terlihat begitu marah langsung meraih Shiryu dan membantingnya ke tanah. Meski Shiryu sempat muntah darah, tapi ia tertawa puas karena mampu melukai pahlawan angkatan laut dengan mudahnya. Setelah insiden ini, Koby yang menangis meminta maaf kepada Garp, tetapi Garp mengatakan bahwa hal ini telah direncanakan oleh mereka dan tujuan Shiryu bukan untuk melukai Koby, melainkan Garp.
Efek serangan yang diberikan Shiryu membuat Garp terlihat melemah, bahkan ia sempat batuk darah. Jadi, semua bajak laut Teach memanfaatkan momen ini untuk terus menyerangnya secara bergantian. Beberapa anak buah Teach mulai membahas harga kepala Garp. Menurut Crossquid, bounty Garp bernilai 3 mahkota setara dengan imbalan uang sebesar 3.000 juta berry. Itu jumlah yang sama dengan Laksamana Angkatan Laut. Lalu, cerita beralih pada flashback Garp dan juga Kuzan yang dimulai dengan pertemuan pertama kali Garp dan juga Kuzan. Namun di chapter ini tidak dijelaskan kapan itu terjadi, tetapi Garp terlihat sangat muda seperti jauh sebelum eksekusi Roger terjadi. Kuzan muda meminta Garp untuk menjadi gurunya, tetapi Garp menyuruh Kuzan untuk pergi dan berlatih dengan instruktur kelautan yang ada saat itu. Bisa saja orang yang dimaksud saat itu adalah Zipper. Kuzan menolak dan mencoba meniru Garp dengan meninju kapal perang seperti dirinya. Semakin hari, pukulan Kuzan semakin kuat hingga suara pukulannya sekeras Garp. Seiring berjalannya waktu, Garp semakin dekat dengan Kuzan. Garp bahkan menceritakan keluarganya kepada Kuzan saat mereka makan cemilan bersama. Kuzan terlihat kesal pada Garp yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lalu cerita kembali ke masa sekarang. Kuzan menutupi tangannya dengan teknik yang disebut Ice Glove. Lalu pukulan Garp dan Kuzan saling beradu dengan haki yang sangat kuat, bahkan menciptakan ledakan besar sampai memunculkan petir hitam. Di momen ini pula, Garp sempat-sempatnya membicarakan tentang putranya yang telah menjadi seorang tentara revolusi, sedangkan cucunya yang berkata dia akan menjadi bajak laut. Menurut Garp, seolah-olah dirinya akan membiarkannya begitu saja. Lalu, Alvaro Pizarro membawa 2 senjata besar dengan pulau sebagai kekuatannya dan akan menghancurkan kapal Garp. Lalu di akhir chapter kita melihat Garp tergeletak di tanah karena ia mengeluarkan darah terlalu banyak setelah bentrok kekuatan melawan Kuzan. Garp berbicara dengan Koby agar ia jangan panik karena keadilan pasti menang. Oke, sekian dulu spoiler lengkap kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.